Ya Nabi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan kalau hormati para alim ulama, para sesepuh, khususipun bapak-bapak pengurus ataupun takmir Mushola Darussalam. Yang saya hormati bapak-bapak ibu jamaah semuanya yang hadir pada kajian dan sholat maghrib berjamaah pada malam hari ini. Sedaya sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini atau sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib dilanjutkan dengan kajian pada malam hari ini. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kemudian diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan, merupakan manusia terbaik ya, yang kemudian telah berdarah-darah, telah berjuang sedemikian rupa sehingga Islam ini, dinul Islam ini kemudian sampai kepada kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah bahagia rasanya pada malam hari ini bisa berada di tengah-tengah panjenengan semuanya. Ini kalau sekilas saya lihat ini Masya Allah ya, jamaahnya makmur, mulai yang muda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rawuh. Ini satu hal yang sangat menggembirakan. Ini kita bisa berjamaah ya di Mushola Darussalam ini. Semoga ini juga menjadi wasilah kita, nanti Allah izinkan kita juga berjamaah kelak di surganya Allah. Allahumma amin. Pripun saged bayangne benjing ngenten iki tapi teng surga ngoten pripun gitu. Dah niya senenge ngoten nggih. Masyaallah. Kalau besok di surga kira-kira kita duduk gini makanan berseliweran sendiri, kita tinggal ambil ya. Masya Allah. Ini paling tidak menjadi sebuah gambaran bagi kita ya. Ini nanti semoga ini menjadi timbangan pemberat kita dan ini nanti menjadi cita-cita kita sebagai hamba Allah ya. Tidak lain cita-cita kita semuanya hamba Allah, kaum muslimin ini semuanya adalah mengharapkan surganya Allah. Wonten sing mboten pengen surga? Mboten nggih? Insyaallah semuanya pengen nggih? Surga sing kelas pinten? Loh, surga niku wonten kelas-kelase Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi kita harus berusaha, berupaya yang terbaik supaya kita nanti dapat kelas VIP. Surga di dunia saja ada toh Bu, Bapak sekalian nggih. Pernah nggih ada undangan VIP, VVIP gitu, ekonomi kan gitu ta. Surga juga sama gitu. Alhamdulillah ya. Semoga dengan rawuhnya kita semuanya, hadirnya kita semuanya ini nanti benar-benar menjadi timbangan pemberat kita ya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Mushola
Darussalam ya. Alhamdulillah dusun Tegasari ini makmur sekali, musolane nggih mewah niki nggih, Masya Allah. Pada malam hari ini saya agak grogi ini, langsung disut sama Mr. Nyoks ini ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa, berjumpa dengan jenengan semuanya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi sama panitia atau pengurus kajian pada malam hari ini untuk ingin kami menyampaikan beberapa hal kepada jamaah sekalian. Nah kita ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian berada pada dimensi dunia yang luar biasa saat ini. Dunianya sekarang itu sudah dalam genggaman semuanya. Semuanya tinggal klik, kita bisa melihat perkembangan dunia di ujung dunia manapun. Nah, ini dunia global, ini luar biasa. Ini dampak positifnya banyak, tapi dampak negatifnya juga tidak sedikit. Dengan HP ini sekarang, kita tinggal klik sekali saja, kita bisa lihat Pak yang terjadi di Amerika hari ini seperti apa. Detik ini apa yang terjadi bisa. Di Arab Saudi hari ini terjadi apa kita tahu. Nah, luar biasa. Lah tentunya ini semuanya perlu kita sikapi dengan bijak. Nah, dunia global yang seperti ini ternyata akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa dampaknya, termasuk kepada generasi-generasi kita. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa dampaknya. Nah ini saya ingin kemudian pada malam hari ini sedikit berbagi ilmu kaitan dengan bagaimana kita nanti membentengi, memperkuat akidah pondasi generasi-generasi kita ini nanti melalui masjid. Atau di sini musola ya. Nah, masjid atau musola intinya sama, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat penghambaan diri kita kepada Allah, tempat kita kemudian mensujud ya. Masjid itu dari kata sajad ya, sujud ya. Kita tempat kita untuk bersujud ya. Nah, kita tempat untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Nah, ini kenapa Bapak Ibu sekalian ini sangat-sangat penting, karena sebagaimana kita ketahui informasi-informasi yang berkembang luar biasa banyaknya. Saya itu seringkali mendapatkan informasi bahkan di media sosial atau kemudian di radio atau di televisi setiap hari, isinya tentang apa Bapak Ibu sekalian, yang sangat miris di hati itu. Kasus-kasus kenakalan anak-anak, baik itu korban maupun pelakunya itu usianya semakin muda. Nah, ini setelah didalami Bapak. Kemarin di daerah Blitar ada informasi melalui media sosial dan di radio, anak SD kelas 5 ini menjadi korban kenakalan. Nah, teman-temannya sendiri begitu misalnya. Atau kemudian kemarin di Bali itu anak-anak perempuan ya, masih di bawah usia, masih 5 tahun bayangkan. Naudzubillah. Itu sampai 3 orang yang kemudian bahasanya itu ya, istilahnya merusak masa depannya itu. Nah, ini tentunya satu hal yang sangat memprihatinkan. Sehingga ini penting untuk kita semuanya, kita senantiasa waspada. Terutama yang punya anak-anak, adik-adik, alhamdulillah di masjid atau di musala Darussalam ini, anak-anak sudah dibiasakan ke masjid. Sudah terbiasa ikut ke masjid atau ke musola berjamaah dengan panjenengan semuanya. Ini sangat-sangat penting gitu.
Saya yakin bapak-bapak sekalian yang hari ini menjadi pengurus atau bersedia menjadi pengurus mushola kayak gini, pasti dulu di saat mudanya juga aktifnya di masjid atau di mushola. Leres nggak Pak? Leres nggih? Nggak mungkin gak tahu dulinan, nggak pernah main, nggak pernah aktif di masjid atau mushola kemudian ujuk-ujuk jadi takmir. Gitu? Pasti. Lah inilah salah satunya anak-anak kita juga kita kenalkan dengan masjid. Kita kenalkan dengan mushola. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini perlu kami sampaikan sekali lagi? Ini karena jenengan pasti tanya, kenapa kok masjid ini Pak Yusuf? Ini ngomongnya kenapa kok masjid? Karena di masjid ini seperti kalau kita runut dalam sejarah perjuangan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid ini adalah tempat pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang dibangun bukan pasar Bapak Ibu sekalian, tapi masjid. Nah, ini kenapa begitu pentingnya masjid ini kemudian diutamakan atau dibangun yang pertama kali oleh Rasulullah, bangunan yang pertama ketika beliau dan sahabat-sahabat ini hijrah ke Madinah. Karena di masjid inilah tempat pertama Rasulullah mengajarkan tentang akidah, tentang keimanan, tentang ajaran-ajaran agama Islam, tentang pendidikan, tentang muamalah, tentang bagaimana kemudian hubungan kita baik sesama manusia termasuk hubungan kita dengan Allah, termasuk membangun strategi-strategi perjuangan itu di masjid. Ini yang dibangun oleh Rasulullah, dan sampai saat ini itu kita kenal dengan masjid apa Bu? Masjid Quba, karena tempatnya di daerah Quba. Nah, ini yang kemudian perlu kita gali sedikit supaya kemudian bahwa ketika hari ini kita itu kemudian mengaktifkan masjid atau musola, ini insya Allah amalan kita ini sudah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Syarat diterimanya amal kita satu itu napa Bu? Ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, salah satunya ini. Nah, kenapa kemudian itu masjid? Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi masjid zaman Rasulullah itu tidak hanya untuk tempat sholat saja, tapi banyak hal digunakan oleh Rasulullah untuk membina, memberdayakan, mensejahterakan masyarakatnya itu dari masjid. Bahkan Rasulullah itu mengabsen setelah habis sholat itu biasanya Rasulullah itu kemudian menghadap ke belakang itu untuk melihat mengabsen jamaahnya. Siapa jamaahnya sing biasanya teng pojok niku, sing senengane senden sinten kan ngetos. Ngoten ya. Nah, ibu-ibu kan dicek semuanya. Sehingga tatkala ada yang tidak hadir, Rasulullah itu tahu. Dan kemudian ditanyakan, kemana si fulan ini kok saat jamaah ini enggak ada. Nah, ini salah satunya. Sebagai bentuk untuk apa? Untuk interaksi sosial, untuk kemudian kita bersosialisasi, untuk kita bermasyarakat, itu juga di masjid. Dan di masjid ini juga digunakan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk kemudian mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan. Itu dibangun dari masjid. Nah, sekarang sudah berkembang sehingga masjid itu biasanya di sampingnya ada madrasah, ada tempat atau lembaga pendidikan. Nah, begitu. Kemudian dikembangkan lagi untuk bermuamalah, untuk berdagang. Di sampingnya masjid zaman Rasulullah dulu itu juga didirikan pasar. Jadi umat muslim itu bikin pasar sendiri. Nah, gitu.
Kalau di sini saya lihat dulu ada Sabtu Ahad ngoten ya. Di gang sini ada pasarnya ya. Nah, ini kok tidak ada sekarang. Napa pun kesel dia. Nah, jadi di samping musola atau masjid itu juga digunakan untuk pasar. Sehingga apa? Manfaat kesejahteraan untuk masyarakat ini juga terjaga. Ini banyak hal termasuk strategi perang, membicarakan politik, itu juga di masjid. Enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita tahu urgensinya atau intinya seperti apa. Ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Rasulullah SAW itu selama 11 tahun di Madinah itu kemudian bisa menguasai dunia. Itu dari masjid. Semuanya tempat rapatnya, musyawarahnya semuanya di masjid. Termasuk mendidik, mengkader sahabat-sahabat itu juga dari masjid. Jadi generasi penerus terbaik Rasulullah itu juga lahirnya pendidikannya dari masjid. Lah inilah Bapak Ibu sekalian yang kemudian di dalam era saat ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan pada saya dan juga panjenengan semuanya. Mari masjid atau musola ini kita kembalikan fungsinya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid kita jadikan tempat yang menarik, tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Adik-adik kalau jamaah di musola sini senang apa enggak, Dek? Senang ya? Kenapa kok senang? Banyak makannya, banyak jajannya. Banyak makannya, alhamdulillah. Kemudian, ini anak-anak kita buat bagaimana semakin tertarik, mau kemudian ke masjid atau ke musola. Nah, banyak contoh yang juga di masyarakat kita, ya. Kadang anak-anak hari ini itu juga butuh keteladanan. Ayo wis maghrib ndang ning masjid tapi bapake mapan nyetel TV. Wonten ngoten niku, Pak? Mboten nonton nggih teng mriki nggih? Oh, mboten nonton. Alhamdulillah. Teng mriko lho. Nggih. Teng maghrib ya ora-ora anake kok ndang adus ya to. Ndang teng masjid napa teng langgar bapake mapan delok TV. Wonten nggih ngoten niku nggih? Teng mriko tapi mboten teng mriki insyaallah nggih. Ibuke nggih ngonten, ayo wis maghrib do ndang adus, macak sing ganteng budal nang masjid. Nah, ibuke melok karo bapake ngedep TV. Niku teng mriki insyaallah mboten enten, nggih, insyaallah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya lihat di sini, insyaallah niki sak omah metu kabeh niki, nggih. Bapak Ibu itu maksud saya. Bapak-bapak yang ibu-ibunya ada ikut ke sini coba angkat tangan, Pak. Kalau absen ya, Pak. Ini penting, Pak. Karena nanti di dalam rumah tangga pun kalau sudah frekuensi, sudah sama, Pak, Bapak Ibu anak-anaknya. Insya Allah teng dalem niku suasanane niku adem. Bapak ngongkon anake ning masjid nggih melok budal ning masjid. Ajak sing wedok teng masjid, nyonyanya ke masjid juga bapaknya ke masjid. Itu Masya Allah teng mushola. Betapa bahagianya itu. Nah, begitu. Lah, hari ini salah satunya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita atau kemudian oleh kaum muslimin adalah keteladanan, termasuk untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak ini, Pak, insya Allah ini juga akan merekam. Termasuk adik-adik tadi yang baca Quran di sini, Pak. Insya Allah ini akan sangat melekat dalam ingatannya. Jenengan kasih tugas ini bergilir, ya, insya Allah ini ya, bergilir di sini. Ini insya Allah nanti sampai besar, Pak. Insya Allah hatinya senantiasa akan terpaut dengan masjid. Kita doakan anak-anak kita yang aktif di musola ini senantiasa jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Nah, ini jadi kami pun, saya pun juga dulu sejak kecil itu juga didekatkan dengan musola, didekatkan dengan masjid, aktif sebagai remaja masjid. Nah, alhamdulillah qadarullah, ketika saya sudah dewasa,
sekarang juga diamanai jadi takmir masjid. Nah, karena memang kita sudah tidak asing lagi. Bayangkan kalau nggak pernah ngurus masjid, nggak pernah ngurus musola, nggak pernah ke musola, tiba-tiba dikasih amanah sebagai pengurus, ngurusi musola niku abot napa mboten, Pak? Bapak takmir abot napa mboten? Mboten nggih? Mboten saithik maksudnya. Ngurus musola niki wonten gajine mboten, Pak? Wonten nggih? Oh. Gajine pinten, Pak? Gajinya besok kalau di akhirat, Pak. Insyaallah ya. Kalau ikhlas ngurus musola atau masjid ini insyaallah pahalanya luar biasa. Apalagi nanti bisa melahirkan generasi-generasi penerus anak-anak kita ini menjadi generasi penerus yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dari musola Darussalam ini. Insya Allah pahala jariahnya mengalir untuk pengurus-pengurus dan jamaah semuanya. Allahumma amin. Nah, ini Pak yang kita raih. Tapi misalnya takmir itu digaji niku kersa napa mboten, Pak? Kinten-kinten kula tanglet mawon. Nek mboten purun nggih mboten sios lho niku Pak. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, jadi di saat ini memang ini penting ya, kita jangan salah pilih termasuk bapak-bapak yang kemudian hari ini diamanai menjadi pengurus takmir di musola ini saya pikir juga bukan satu hal yang ringan, karena jadi takmir ini tentunya juga harus bisa menjadi contoh. Jadi ketua takmir kok gak tahu nang musolane kan ngoten. Nggih niki mesti digoleki kali jamaah nggih Pak. Jadi sekretaris, jadi bendahara takmir kok gak tahu ketok niku mesti diabsen mangke kali. Nah, tentunya ini akan menjadi contoh atau teladan dari jamaah sekalian. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian, jadi saya ingin bercerita karena kita berada di Kampung Inggris ya. Yang hari ini Kampung Inggris ini sudah sangat viral, Kita semuanya nek dadi wong pare, khususipun warga Tegalsari Tulungrejo, nek dolan teng pundi kok konangan teko pare napa kok Tulungrejo, jenengan pripun? Seneng bangga napa wedi malan? Ditekoki bahasa Inggris soalnya. Pengalaman saya kemudian waktu ada acara di Jakarta atau di beberapa daerah itu kalau tahu saya dari Pare itu pertanyaannya satu, di sana banyak kampung Inggris ya, ada kampung Inggris ya, itu. Nah, lalu yang ditanyakan bahasa Inggrisnya, dah neo nggak bisa ngoten jawabnya pripun Bu, itu. Pripun Bu? Yes kalih no ngoten ya. Nah ini sejarah. Jadi kampung kita ini hari ini sudah menjadi kampung Inggris yang sudah dikenal, bahkan tidak sedikit juga saya melihat orang-orang dari negara lain itu juga datang ke kampung kita ini, ke desa kita ini belajar apa Bu? Bahasa Inggris. Nah, ini luar biasa. Nah, ini pertanyaannya, kita sebagai orang lokal niku pripun? Sudah ikut napa dereng? Dereng nggih. Nah, niku Mister Nyok nanti adakan bahasa Inggris di sini Mister Nyok ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kenapa ini saya sampaikan? Jadi waktu sejarah yang saya pernah dengar, jadi di desa kita ini dulu kan terkenal desa santri, nggih toh? Banyak kemudian ulama-ulama besar yang kemudian lahir atau kemudian berdakwah di desa Tulungrejo ini. Nah akhir-akhir ini berkembangnya kampung Inggris ini Pak, sekarang ini juga membawa dampak sosial yang tidak sedikit. Jadi permasalahan-permasalahan sosial juga tidak sedikit. Jadi
anak-anak muda yang datang ke kampung Inggris ini dari seantero Nusantara ini tidak semuanya ini juga punya pengaruh yang baik. Nggih napa mboten? Nah, ini yang kemudian kita sebagai warga lokal, orang asli dari kampung Inggris ini kemudian nanti ayo kita mempertahankan ya, kearifan lokal, budaya lokal kita, kampung santri kita ini tetap berjaya. Lah ini nanti kita kembangkan dari masjid atau musola kita, Pak. Ayo malah kita tarik anak-anak kampung Inggris, pelajar-pelajar kampung Inggris untuk kemudian mau belajar agama di sini. Ternyata Pak, dari informasi dan kemudian fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan, banyak juga pendatang-pendatang di kampung Inggris ini yang ilmu agamanya meskipun muslim, ilmu agama Islamnya itu masih sangat kurang. Lah ini mereka juga kadang butuh Pak, tempatnya mau belajar itu di mana. Makanya saya mengajak kebetulan kami juga sudah memulai, jadi kami ini juga diamanai menjadi takmir masjid di kampung Inggris ini. Masjid kami namakan Masjid Kampung Inggris. Wes pokoknya PD mawon, jenenge Masjid Kampung Inggris. Memang tempatnya di tengah kampung Inggris kan gitu. Masjid Kampung Inggris Imam Balki. Kami Imam Balki itu dari nama kakek kami. Nah, itu kami PD saja. Ini kami dedikasikan masjid ini tempat berkumpulnya untuk anak-anak muda di kampung Inggris ini. Selain jamaah dari warga lokal, juga kemudian kami sangat terbuka terhadap anak-anak di kampung Inggris ini. Mereka kita wadahi Pak, mau ngaji, silahkan mau belajar tahsin, monggo mau kemudian belajar bahasa Inggris di masjid juga kami persilahkan. Karena tadi itu Pak, fungsi utama masjid itu tidak hanya untuk sholat, tapi bisa kita manfaatkan selama itu untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, ini salah satunya. Monggo. Jadi kami mengajak Bapak-bapak sekalian termasuk takmir-takmir di sini, ayo kita bikin kegiatan-kegiatan di masjid, di musola-musola kita, sehingga ini nilai manfaatnya tambah banyak. Nah, gitu. Yo tetap waktu jamaah harus on time kita untuk jamaah. Tapi di sela-sela waktu itu, di luar waktu itu, masjid ini kita gunakan kemanfaatannya yang lebih luas lagi. Nah, gitu. Nah, termasuk bisa nanti untuk adik-adik yang kecil-kecil ini. Ini sudah ada kegiatan apa saja di sini untuk adik-adik? Lomba-lomba, nah misalnya untuk kemudian belajar TPH, nah, termasuk nanti ada bahasa Inggris untuk adik-adik kita, sehingga adik-adik ini tidak hanya nanti menjadi penonton di kampung Inggrisnya sendiri. Nah, Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, jadi itu salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan masjid kita atau musola kita ini. Masya Allah, musolanya yang sudah megah seperti ini rasanya kok eman kalau tidak kemudian fungsinya kita tingkatkan. Ya Pak jadi kalau hanya untuk tempat sholat, untuk kemudian kita berzikir saja, itu namanya kok eman. Jadi zikir tetap ya. Jadi ketika kita belajarnya di masjid atau di musola, tentunya ini akan senantiasa terkait dengan masjid artinya. Insya Allah akan terjaga. Ini yang kami lakukan juga di masjid kami. Nah, yang kedua, dari masjid ini Bapak Ibu sekalian juga bisa kita kembangkan untuk misalnya kemakmuran jamaah. Di sini kalau untuk konsumsi kayak gini niki biasanya dikeruyuk oleh ibu-ibu nopo dibagi-bagi ngoten Pak. Nopo dijadwal atau bagaimana sarang-sarang ngoten ya, gotong royong ngoten ya. Nah, itu kalau kemudian bisa dikelola itu luar biasa. Di masjid kami ini setiap kajian juga begitu Bapak Ibu sekalian, kami berikan konsumsi lah. Konsumsinya yang masak siapa? Dari jamaah kita gilir gantian. Dananya dari mana? Dananya dari masjid. Nah, kita berikan untuk diolah makanan. Nah, begitu.
Kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk anak-anak muda, kita latih Pak. Jadi anak-anak kita ini juga kita perlu latih untuk kemudian bisa mandiri, punya keterampilan. Nah, alhamdulillah masjid kami ini sudah punya donat Pak. Produknya donat ya, dimerki BTM, Back to Masjid Pak. Jadi donatnya itu produksi dari dapurnya masjid, dari anak-anak muda di masjid yang kemudian itu digunakan dan dipasarkan kepada jamaah-jamaah masjid. Itu nanti keuntungannya untuk kemakmuran masjid kembali. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Kok bisa? Bisa kalau kemudian kita mau. Nah, itu. Alhamdulillah kita sudah ada dapur masjid yang setiap hari ini buka. Jadi masjid kami ini buka 24 jam Pak Harto. Karena memang belum ada pintunya Pak. Tapi alhamdulillah dengan begitu 24 jam aktivitas itu berjalan. Aktivitas berjalan. Nah, jadi anak-anak muda kadang itu datang ke Pare itu tengah malam itu nggak tahu mau jujuk kemana, itu bisa ke masjid kami. Dan alhamdulillah relawan-relawan anak-anak mudanya juga kita siapkan satu ruangan untuk tinggal di masjid. Kalau dulu biasa di musala itu ada gotaan nah, kita siapkan di situ. Itu tugasnya selain merawat dan mengamankan masjid, juga untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke masjid. Alhamdulillah. Nah ini bisa. Nah, ini semoga nanti di Mushola Darussalam yang juga berada di tengah-tengah kampung Inggris nanti kedepannya bisa dibuat begitu. Niki kan dalu dikunci mboten nggih? Mboten nggih? Alhamdulillah. Jadi kadang ada yang tengah malam anak-anak jam 10, jam 11 itu ke masjid Pak. Setelah kursus pengen melanjutkan ibadah misalnya. Atau sebelum subuh ke masjid untuk kemudian menunaikan sholat tahajud. Itu banyak. Nah ini kalau kemudian kita bisa nanti memfasilitasi itu, Masya Allah, pahalanya juga akan semakin banyak. Nah, ini hal positif yang kemudian bisa kita gerakkan dari masjid. Nah, semuanya itu Bapak Ibu sekalian, nah, tentunya butuh pemikiran dari takmir ini. Saya yakin juga yang sering kali menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, terus dananya itu dari mana Pak? Kinten dananya saya putih Pak. Kita punya ide kegiatan banyak, mulai anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kegiatan banyak. Setiap hari kita ada kajian, ada makanan. Itu dananya dari mana Pak? Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan dan seringkali menjadikan takmir masjid itu berpikir mau kenceng iki danane piye kan begitu ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman kami, asalkan kita mau ikhtiar, itu kemudian banyak yang kemudian mau mengikuti atau membersamai kita. Jadi saya sering sampaikan kepada anak-anak dan remaja-remaja masjid kami, jangan khawatir kalau mau mengadakan kegiatan nggak punya duit. Yang penting laksanakan, programkan, insya Allah nanti kita siarkan. Dana itu sekarang dengan seperti yang dilakukan Mr. Nyok ini, disiarkan begini, insya Allah nanti ditulis nomor rekeningnya, itu sekarang dana bisa transfer masuk, itu luar biasa banyaknya. Nah, ini nanti bisa dikelola Pak, dengan lembaga amil zakat dari masjid atau mushola kita. Dan itu nilainya tidak sedikit Pak. Dari seantero Nusantara yang nanti melihat misalnya channel kayak gini, dituliskan di bawahnya ada nomor rekeningnya, dananya luar biasa. Nah, ini salah satu hal-hal yang kemudian bisa kita maksimalkan dengan kegiatan-kegiatan kita di masjid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengurus juga sebagai jamaah masjid ini tentunya ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang kemudian sudah Allah pilihkan untuk kemudian aktif di masjid atau di mushola, menjadi penggerak-penggerak masjid mushola, menjadi pelayan-pelayan tamu-tamu Allah yang hadir di sini. Ini kalau kemudian ini kita sadari, kita ikhlaskan ini niat lillah karena Allah, insya Allah ini nanti akan menjadi amal jariah terbaik untuk panjenengan semuanya. Nah, ini jadi mari semangat ghiroh seperti ini, kajian-kajian seperti ini kita maksimalkan,
insya Allah ini nanti termasuk adik-adik kita libatkan, kita berpikir Pak Ibu sekalian, karena kita itu gampangnya Pak Ibu sekalian, kita kalau mau melihat 15-10 tahun yang akan datang seperti apa, lihat anak-anak mudanya di masjid banyak enggak? Nah, siapa nanti yang mau meneruskan masjid atau musola kita kalau bukan anak-anak kita? Dan itu tidak bisa instan Bapak Ibu sekalian, tapi harus kita siapkan, kita didik, kita siapkan, kita ajari, kita kasih contoh, sehingga kita yakin nanti amal soleh kita ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus kita semuanya. Oke, sekarang kita muhasabah, sudahkah anak-anak kita ajak ke musola? Sudahkah istri kita, suami kita sudah ke musola? Sudahkah tetangga kita ke musola? Nah, ini mulai didata Pak. Nah, kalau perlu nanti Pak Takmir, mulai kita kemudian berpikir mendata jamaah kita ini ada berapa orang, kemampuannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, barangkali ada yang putus sekolah, ini nanti bagaimana, ini kalau kemudian masjid mau ambil peran, insya Allah ini bagian dari amal jariah panjenengan semuanya. Nah, jadi nanti kalau ada masalah di jamaah itu larinya nggak harus keluar, tapi bisa diselesaikan dari masjid atau dari musola. Kinten-kinten nek ngonten niku teng musola mriki di konsep ngonten niku kinten-kinten saged mboten Pak? Insyaallah nanti bersama-sama nanti ayo kita kembangkan musola ini supaya kemudian nilai kemanfaatannya lebih besar lagi. Jadi makanya kalau ada jamaah yang kesulitan apapun lapor ke ketua takmirnya. Siap ya Pak Takmir, sinten Pak Takmir ini? Nah, jadi begitu. Jadi insya Allah kalau bisa begitu nilai kemanfaatan musola kita akan lebih besar. Apa yang sudah jenengan jariahkan dengan bangunan ini juga kemudian nanti kemakmurannya, kesejahteraan jamaahnya juga terfikirkan, kegiatannya makmur, anak-anaknya senang, semuanya insya Allah ini menjadi pundi-pundi pahala untuk kita semuanya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.